Man wajada sa'atan, siapa yang rezekinya lapang, duitnya banyak, mampu, walam yudha'i, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nabi marah, Nabi ngancam, siapa yang punya duit nggak mau berkurban, jangan datang kemari. Menurut ilmu usul fikih, kalau ada ancaman itu berarti hukumnya wajib. Tanggal 9 itu puasa Arafah. Nah, tanggal 10 sehebat-hebatnya orang kalau mau puasa tanggal 10 nggak boleh. Haram hukumnya puasa tanggal 10. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 4 hari tidak boleh. Ada satu lagi Pak Ustadz lupa, kapan? 1 Syawal. 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 haram hukumnya berpuasa. Setakwa-takwanya orang nggak boleh. Kenapa? Hari raya. Hari raya itu maksudnya apa? Hari makan. Nggak boleh hari raya itu kita nggak puasa. Oh iya betul. Nggak boleh kita hari raya itu nggak makan. Makanya makan. Setakwa-takwanya orang wajib makan. Saya nggak bisa makan daging Pak Ustadz. Telur ayam. Nggak bisa makan telur ayam, mati aja. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu semua sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada tanggal 10 ibadahnya, inilah yang hadis kita kaji subuh ini. Ma'amila ibnu Adam, semua anak Adam, anak keturunan Adam. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Ini yang hadir ini semua anak keturunan Adam kan? Ada yang tidak keturunan Adam? Berarti keturunan monyet. Ustadz Somad jangan kasar ngomongnya begitu Pak Ustadz. Bukan kata saya, itu yang ngomong begitu Charles Darwin. Kata dia manusia ini bukan berasal dari Adam, tapi menurut teori evolusi kata dia keturunan monyet. Tidak betul, ini bohong. Islam mengajarkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menciptakan di atas muka bumi itu makhluk bernama Adam alaihissalam. Jadi kita ini semua keturunan Nabi Adam. Kalau Habib itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'amila ibnu Adam, tidak ada amal anak Adam, maksudnya amal kita semua. Min amalin, amal yang baik, yauman nahri, pada hari nahar tanggal 10, yang paling baik adalah min ihraqid dam. Ihraqid dam artinya menumpahkan darah. Yang dimaksud dengan menumpahkan darah adalah menumpahkan darah kambing, darah lembu, darah kerbau, darah sapi, darah onta. Itu yang disebut dengan ibadah kurban. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah, nanti hewan kurban yang disembelihnya itu akan didatangkan hari kiamat. 3, biquruniha, tanduknya, wa asy'ariha, bulunya, wa aslafiha, kukunya. Tanduk, bulu, kuku. Kenapa yang didatangkan itu tanduk, bulu dan kuku? Kenapa tidak didatangkan dagingnya, hatinya, limpanya, jantungnya? Kenapa yang didatangkan itu tanduknya, bulunya, kukunya? Karena tanduk, bulu dan kuku adalah sampah dibuang. Saya belum pernah lagi diundang jamaah Ustadz Somad, nanti selesai acara silakan datang ke rumah, ada gulai bulu. Belum pernah. Ustadz kami sudah masakkan, Ustadz suka makan sup kan? Ya, ini ada Ustadz, sup apa? Sup kuku. Enggak ada. Yang ada sup tulang ada. Saya kalau dikasih sup tulang agak menolak. Masa tulang makan tulang? Bi quruniha, tanduknya, wa asy'ariha, bulunya, wa azlafiha, kukunya. Apa maksudnya? Sedangkan sampah yang dibuang, bulunya, kukunya bersaksi. Wa inna dama la yaqa'u minallah makan qabla an yaqa'a minal ardi. Ketika disembelih, darahnya menetes jatuh ke tanah. Biasanya dialas pakai batang pisang batu bata. Bismillahi Allahu Akbar. Berapa lama darahnya itu menetes jatuh ke tanah? Tidak sampai 1, 2, 3 detik. Tik, jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat daripada tetesan darahnya. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'a minal ardi. Sebelum darahnya menetes ke tanah,
ampunan Allah sudah sampai kepada orang yang berkorban. Selama ini kita minta ampun kepada Allah, beristighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Selesai sholat, Tuan Imam tadi mengajak kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagus, tapi yang paling bagus adalah cara beristighfar, meneteskan darah sebelum darahnya jatuh ke tanah. Kita sudah dapat ampunan Allah. Mudah-mudahan kita dibukakan pintu rezeki sehingga nanti bisa berkurban insyaallah. Amin. Fatibu biha nafsan, sucikan, bersihkan diri kamu dari dosa-dosa dengan berkurban. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah absen berkurban walau sekalipun. Dia tiap tahun kurban. Adik-adik yang masih muda, mudah-mudahan bisa berkurban tiap tahun insyaallah. Doakan supaya Ustadz Somad, anak cucu keturunannya, dan kita semua bisa berkurban tiap tahun insyaallah. Amin. Man wajada sa'atan, siapa yang rezekinya lapang, duitnya banyak, mampu, walam yudha'i, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nabi marah, Nabi ngancam, siapa yang punya duit gak mau berkurban, jangan datang kemari. Menurut ilmu usul fikih, kalau ada ancaman itu berarti hukumnya wajib, maka kurban itu hukumnya wajib menurut hadis ini. Mana hadis dalil lain? Nabi tidak pernah meninggalkan kurban. Maka karena Nabi tidak pernah meninggalkan kurban, setiap tahun berkurban terus, maka begitu hukumnya wajib karena muwazabah. Muwazabah artinya terus menerus, tidak pernah ditinggalkan. Sesuatu yang dilakukan Nabi terus menerus tidak ditinggalkan, maka hukumnya wajib. Hukum berkurban itu wajib. Lawan daripada wajib adalah haram. Orang yang tidak berkurban berarti berdosa, maka berkurban hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Baru agak lapang dada sedikit. Oh, mazhab Hanafi ternyata. Makanya kalau dengar ceramah Ustaz Somad jangan sampai koma, sampai akhir, sampai ujung. Yang tadi jantungnya udah mau meletup, wajib Hanafi. Aduh, agak lapang sedikit. Mazhab Syafi'i Pak Ustaz, sunat muakkad. Alhamdulillah. Mazhab Syafi'i hukumnya sunat muakkad. Loh, nabinya kan satu Pak Ustaz ya, nabinya satu. Kok bisa hukumnya berbeda? Karena ulama berijtihad berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu mazhab Syafi'i itu kok bisa sunat muakkad? Ya hadis juga dalilnya. Mana hadisnya? Salasatun hunna alayya faraidu. Ada 3 perkara bagi saya wajib, walakum tatawwu'un, tapi bagi kamu tidak wajib, hanya sunat saja. Itu namanya sunat muakkad. Masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, sunat. Masuk masjid, sholat sunat qabliyah subuh, sunat muakkad. Masuk masjid, sholat subuh, wajib. Yang paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad sunat saja. Sholat sunat pun tidak sama. Ada yang sholat sunat tidak muakkad, tidak terlalu ditekankan, tapi ada sholat sunat yang muakkad, diantaranya qabliyah subuh, jangan sampai tinggal. Tadi Ustaz Somad kami lihat masuk masjid terlambat. Iya. Tadi Ustaz Somad sholat sunat 2 rakaat. Betul. Sholat sunat apa tadi itu? Saya sholat sunat tahiyatul masjid. Loh, berarti Ustaz Somad tidak qabliyah subuh. Saya sudah qabliyah subuh di hotel. Kenapa Ustaz sholat sunat qabliyah subuhnya di hotel? Saya khawatir dalam beberapa kali kejadian sampai masjid langsung sholat subuh, ketinggalan qabliyah subuh.
Maka saya tadi langsung qobliyah subuh di hotel, supaya kalau sampai ke masjid, kalau udah ada tanda-tanda sudah mau sholat, bisa langsung sholat. Ternyata ada kesempatan sholat sunat 2 rakaat. Karena sudah qobliyah subuh, saya tahiyatul masjid saja. Kalau misalnya terlambat masuk masjid, jamnya tertulis 2, loh kok mudah sekali foto saya. Siapa yang mengedit ini? Kalau masuk masjid, waktunya tinggal 2 menit. Kebetulan jamnya ada pakai jam iqamat 2 menit. Tik, tik, tik 2 menit. Apakah tahiyatul masjid atau qobliyah subuh? Qobliyah subuh. Kalau Ustaz Somad nanya, jamaah nggak usah stres, nggak usah pusing, jangan dijawab. Karena kalau saya nanya, itu saya jawab sendiri. Ketika kita masuk masjid, waktu tinggal 2 menit, apakah kita tahiyatul masjid atau qobliyah subuh? Qobliyah subuh. Kenapa? Karena kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah subuh. Tapi kalau qobliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Jangan besok pas mau sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istrinya nanya, abang nggak ke masjid? Nyantai aja, tunggu aja kira-kira 2 menit lagi mau iqamah. Loh kok nyantai? Ya kata Ustaz Somad kan, saya nanti disalahkan orang. Yang paling bagus datang ke masjid sebelum azan, tahiyatul masjid, duduk zikir, baca Quran, iktikaf. Setelah azan, sholat sunat qabliyah. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad, Allahus Asmaul Husna itu As-Somad. Sedangkan ini adalah Abdus Somad, hamba Allah Subhanahu wa taala. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan Asmaul Husna, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdus Somad. Lalu kemudian pahala qobliyah subuh, rakaatul fajri qobliyah subuh, nama lainnya salat sunat fajar. Salat sunat fajar dengan qobliyah subuh sama, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena saya khawatir takut ketinggalan, maka saya 2 rakaat di hotel, supaya kalau sampai ke masjid langsung salat subuh tidak berkecil hati. Bapak ibu yang tadi tidak qobliyah subuh, qobliyah subuhnya boleh diqadha kapan? Nanti selesai salat isyraq, salat qobliyah subuh diqadha. Kenapa? Karena Nabi mengqadha qobliyah subuh, mengganti, saking tidak mau tinggalnya qobliyah subuh. Itu namanya sunnah muakkad. Yang tadi ketinggalan qobliyah subuh, mudah-mudahan besok masih hidup sehingga bisa laksanakan qobliyah subuh. Yang qobliyah subuh tadi nanti bisa diganti setelah sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan kurban tadi? Maka menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, 3 mazhab sunat muakkad, tapi mazhab Hanafi wajib. Yang negara mazhab Hanafi itu sekarang di mana aja Pak Ustaz? Turki, India, Pakistan, Bangladesh, sebagian Mesir. Makanya dulu waktu kami kuliah di Mesir, itu anak-anak yang dari Turki, dari India, dari Bangladesh nabung punya uang, wajib berkurban. Mereka berkurban semua wajib. Datang kita yang dari Indonesia, wajib menghabiskannya. Kami wajib, kata mereka dari India, Pakistan. Kalian? Kami sunat muakkad, alhamdulillah. Nah, ini tentang masalah perbedaan pendapat. Kenapa Ustaz jelaskan di sini? Mana tahu nanti ada Ustaz yang berceramah, berkurban itu wajib, wajib. Dia nggak salah, karena kebetulan dia belajarnya di India. Pas ditelusuri kuliah-kuliahnya, dia tamat dari mana? Rupanya dari Lucknow, India, dari Aligarh, India, dari Darun Nadwah, India, Nadwatul Ulama. Nah, ini semua mazhab Hanafi. Sedangkan Ustaz Abdul Somad memakai mazhab Syafi'i. Kira-kira orang Nunukan ini mazhab apa ya? Saya tadi diminta Pak Imam untuk maju jadi imam sholat subuh. Saya nggak tahu ini orang Nunukan ini mazhabnya apa. Maka saya pura-pura batuk.
untuk menjaga adab, jangan sampai salah adab. Maju Pak Imam, oh saya tahu imam kita mazhab Syafi'i. Dari mana Ustaz tahu imam mazhab Syafi'i? Dari dua tanda. Pertama dari bismillahnya. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mazhab Hanafi. Saudi Arabia itu Pak Ustaz, Saudi Arabia mazhab Hambali. Bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Kalau Maroko, Ustaz kan kuliah di Maroko 2 tahun. Iya, Maroko mazhabnya Maliki, enggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim. Hanafi, mazhab Maliki enggak pakai bismillah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, ya, kemarin ada di kampung kami imam baru langsung qul huwallahu ahad. Itu mazhab apa Ustaz? Itu namanya mazhab grogi. Pertama kali maju jadi imam, lupa Al-Fatihah. Batal sholatnya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Siapa yang tidak baca Al-Fatihah, batal sholatnya.